Halo para pecinta sepak bola tanah air, jumpa lagi di BSB. Kabar terbaru datang dari media Vietnam, Soha, yang menyoroti kiprah striker timnas Indonesia, Rafael Struwijk, di Brisbane Roar, Australia. Soha menyoroti penurunan menit bermain Rafael Struwijk bersama Brisbane Roar setelah tampil mengecewakan di Piala AFF 2024, di mana ia gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan. Media Vietnam, Soha, mulai memberikan perhatian lebih kepada Rafael Struwijk. Mereka menyoroti performa sang striker yang menurun, bahkan menyarankan agar ia bermain di kompetisi Indonesia untuk mengembalikan performanya. Situasi ini tentu saja menjadi ancaman bagi posisi Rafael Struwijk di timnas Indonesia, apalagi pelatih Patrick Kluivert sedang dalam tekanan untuk membawa tim Garuda lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struwijk dikenal sebagai penyerang yang handal membuka ruang dan mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Meskipun penampilannya sempat mendapat kritik, pelatih Shin Tae-yong tetap memberikan kepercayaan penuh padanya. Rafael Struwijk selalu menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia dan mengalami perkembangan pesat. Meskipun bukan berposisi asli sebagai ujung tombak, ia mampu menjawab ekspektasi dengan torehan 3 gol dan 2 assist. Menarik untuk melihat bagaimana Rafael Struwijk akan mengatasi tantangan ini dan kembali ke performa terbaiknya. Apakah ia akan tetap menjadi andalan di timnas Indonesia? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Kabar mengejutkan datang dari bek kanan Brighton, Joel Veltman. Pemain berusia 33 tahun ini baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dan memiliki keinginan untuk membela timnas Garuda melalui proses naturalisasi. Joel Veltman, yang memiliki karier yang gemilang di dunia sepak bola, mulai dari Akademi Ajax hingga menjadi andalan di Brighton, menunjukkan dedikasi dan bakat yang luar biasa di lapangan hijau. Joel Veltman memulai karier profesionalnya di Ajax Amsterdam, tempat ia dibesarkan. Selama 8 tahun berseragam Ajax, ia tidak hanya menjadi bagian dari tim, tetapi juga meraih berbagai prestasi yang membanggakan. 3 gelar Eredivisie, 1 KNVB Cup, dan 2 Johan Cruyff Shield berhasil ia raih. Ia pun turut membawa Ajax ke final Liga Eropa 2017, sebuah pencapaian yang sangat berarti bagi karirnya. Pada tahun 2020, Joel Veltman mengambil langkah besar dengan bergabung bersama Brighton di Premier League. Di klub ini, ia menjadi pemain kunci dan telah tampil lebih dari 30 kali setiap musimnya. Salah satu pencapaian terbaik Veltman di Brighton adalah saat klub ini finish di posisi ke-6 klasemen akhir Premier League. Selain itu, ia juga berkontribusi membawa Brighton mencapai semifinal Piala FA pada musim 2022-2023. Joel Veltman juga memiliki perjalanan menarik di level internasional bersama timnas Belanda. Ia telah mengoleksi 28 caps dan mencetak 2 gol sejak debutnya pada November tahun 2013. Veltman turut berpartisipasi dalam Piala Dunia 2014 dan Euro 2020, menambah pengalaman berharga di panggung internasional. Namun, ada kabar menarik yang datang dari Joel Veltman. Meskipun telah membela timnas Belanda, ia mengungkapkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia, mengingat ia memiliki darah Indonesia dari ibunya. Saya sangat tertarik untuk bermain bagi timnas Indonesia, kata Joel Veltman dalam sebuah wawancara. Tentu saja, perjalanan Veltman untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat tim Garuda tidak akan mudah. Ia harus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari regulasi FIFA yang ketat hingga persyaratan kewarganegaraan Indonesia. Regulasi FIFA menjadi salah satu tantangan utama bagi Joel Veltman. Berdasarkan aturan FIFA yang berlaku sejak 2021, seorang pemain hanya diperbolehkan berganti asosiasi sepak bola jika belum bermain lebih dari 3 pertandingan internasional tipe A di level senior untuk negara sebelumnya. Sayangnya, Joel Veltman sudah bermain sebanyak 28 kali untuk timnas Belanda.
Namun, Joel Veltman melihat ada celah yang bisa membuatnya berpeluang membela timnas Indonesia. Anda harus mengikuti aturan. Saya pikir begini, Anda bisa pindah jika Anda tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya serius tentang itu, kata Joel Veltman. Keinginan Joel Veltman untuk membela timnas Indonesia tentu saja menjadi kabar yang menarik bagi para penggemar sepak bola tanah air. Namun, tantangan yang harus ia hadapi tidaklah mudah. Apakah Veltman akan berhasil mewujudkan mimpinya untuk berseragam Garuda? Mari kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Kabar menggemparkan datang dari negeri kincir angin, Belanda. Bek muda berbakat milik Go Ahead Eagles, Dean James, baru saja membuat pernyataan yang membuat para pendukung timnas Indonesia bersorak gembira. Ia secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Saya terbuka untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead terlebih dulu, baru kita lihat apakah saya dipanggil atau tidak, ujar James, memberikan sinyal kuat akan kesediaannya membela Merah Putih. Tentu saja, pernyataan ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah gencar mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat lini belakang. Dean James, dengan usia yang masih muda dan potensi yang besar, bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda di masa depan. Dean James sendiri merupakan pemain yang memiliki posisi sebagai bek. Ia dikenal memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bertahan maupun menyerang. Kehadirannya di lini belakang timnas Indonesia tentu akan memberikan warna baru dan meningkatkan kualitas pertahanan tim. Namun, untuk dapat berseragam merah putih, Dean James harus melalui proses naturalisasi terlebih dahulu. Proses ini tentu membutuhkan waktu dan efforts. Namun, dengan adanya keinginan yang kuat dari sang pemain, bukan tidak mungkin proses naturalisasi ini akan berjalan lancar. Jika Dean James benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan menjadi tambahan amunisi yang sangat berharga. Ia dapat menjadi pilihan utama di lini belakang dan memberikan persaingan yang sehat bagi pemain-pemain yang sudah ada. Mari kita tunggu saja perkembangan selanjutnya mengenai ketertarikan Dean James untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah ia akan benar-benar menjadi bagian dari skuad Garuda di masa depan? Waktu yang akan menjawab. Mari kita tunggu saja perkembangan selanjutnya mengenai ketertarikan Dean James untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah ia akan benar-benar menjadi bagian dari skuad Garuda di masa depan? Waktu yang akan menjawab. Itulah beberapa berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar aku semangat untuk memberikan berita-berita tentang sepak bola khususnya timnas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.